sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dianugerahi ba'is qawi atau hidayah ma'unah. Maka kata Imamul Haddad, wa man akramahullah bihadzal ba'its syarif falya'rif qadrahul munif. Siapa aja orangnya dianugerahi, dimuliakan, diagungkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hatinya ada hidayah ma'unah, di hatinya ada gejolak keintiman dengan Allah, dia kudu tahu ini nilai mahalnya barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaman 21 paling atas. Ayo bukan 20 21 paling atas. Qala al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, wa man akramahullahu bihadzal ba'isi syarifi falya'rif qadrahul munifah. Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ini ba'is qawi yang mulia, dorongan hati untuk dekat dengan Allah, falya'rif qadrahul munif, hendaklah ia menyadari, mengetahui akan kadarnya yang tinggi. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi, hendaklah ia mengetahui bahwa ba'is qawi itu termasuk daripada sebesar-besarnya nikmat Allah kepadanya. Allati la yuqaddaru qadruha, nikmat yang tidak terukur kadarnya, wala yublaghu syukuruha, dan tidak terhingga kesyukurannya. Falyubaligh fi syukrillahi ta'ala, maka hendaklah memaksimalkan ia dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ala ma manahahu aula, atas apa yang menganugerahkan Allah kepadanya dan memberikan oleh Allah kepadanya. Wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa qarani, dan Allah istimewakan dia dengan ba'is qawi di antara teman-teman dan sejawatnya. Fakam min muslimin balagha umruhu samanina sanatan wa aksara lam yajid hadzal ba'is wa lam yatrukhu yawman minad dahri. Berapa banyak muslim yang mencapai umurnya 80 tahun atau lebih, namun tidak mendapati, merasakan ini ba'is qawi, dorongan hati untuk dekat dengan Allah, walam yatrukhu yawman minad dahri, dan tidak mengetuk ia dalam satu hari dari sekian tahun. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa mula-mula jalan untuk dekat dengan Allah adanya ba'is qawi, yakni dorongan ingin intim dengan Allah, getaran pada jiwa yang mendorong kita untuk akrab dengan Allah, untuk mesra dengan Allah. Bahasa kita orang, ada kenikmatan
dalam keintiman dengan Allah. Yang ini yang membuat dia gundah. Yang ini yang membuat dia terbuka nyata bahwa harta bukan segalanya, bahwa kesehatan bukan segalanya, yang segalanya adalah hidayah dan taufik dari Allah yang memberikan dia cahaya, kesadaran betapa penting dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut ba'is qawi. Yang mana ba'is qawi ini seringkali munculnya ketika orang mengalami ujian bertubi-tubi, baru kemudian menyadari hidup. Atau ketika dia mengalami sakit. Ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, baru sadar mobil dia Mercy enggak bisa nolong dia. Begitu, harta dia yang banyak ternyata enggak bisa nolong dia. Baru, oh, Allah segalanya. Ketika udah ngalamin begitu. Ada kalanya, dan itu sering dengan dia datang ke tempat pengajian. Lalu muncul gelora, muncul dorongan, kegundahan. Oh, ini hidup itu harus begini yang sebenarnya. Mengerti makna hidup. Dari sana ada ingin pengen dekat dengan Allah. Ini ba'is qawi, bahasa lainnya disebut hidayah. Yakni hidayah ma'unah. Sebab hidayah ada dua, saudara. Ada namanya hidayah dalalah. Bukan ini, ba'is qawi. Hidayah dalalah di mana orang diberikan akal oleh Allah. Dengan akal itu dia tahu enggak mau dia loncat dari lantai 2 rumahnya. Karena ada akal. Begitu, akal. Tapi akal saja enggak cukup untuk mendeteksi kebenaran. Harus ada hidayah ma'unah, dan itu yang diminta setiap solat. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah, jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah ma'unah, bukan sekedar akal, tapi adalah pancaran cahaya dalam hati yang menuntun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah. Ini mahal. Hidayah ma'unah ini mahal. Muslim secara umum tahu memakai kerudung begitu atau jilbab. Wajib adanya bagi dia muslimah. Itu namanya hidayah dalalah. Tahu. Lalu tidak semua orang mampu mengerjakannya karena itu yang mahal, hidayah ma'unah. Tahu. Meski ada kalanya dia bisa mengerjakan itu. Ada kalanya setelah mengalami rambutnya sudah mengandung perak. Apa namanya? Oh, ubanan. Mulai dia pengen ditutup dia punya rambutnya. Pertama dia karena malu kelihatan rambutnya mengandung perak. Lama-lama betapa pentingnya mengamalkan ajaran agama. Coba dari dulu saya kayak begini. Berapa dosa yang saya kerjakan dari dulu. Kenapa saya baru tersadar di usia sekian? Itulah ba'is qawi. Ketika ada kesadaran kayak begitu. Begitu, kesadaran. Ada hidayah disebut. Begitu, ada hidayah. Ada hidayah. Ada kalanya ketika dia hadir di tempat mulia di Mekah, baru dia ternganga-nganga. Kalaulah saya nggak ibadah, Tuhan benar-benar nggak rugi. Banyak banget ini yang sholat. Banyak banget yang ibadah. Kalau gua nggak ibadah, Tuhan nggak rugi, gua yang rugi.
maka muncul kesemangatan ibadah. Itu namanya disebut ba'is qawi. Hidayah ma'unah, dorongan pengen dekat dengan Allah. Dorongan pengen intim dengan Allah. Dorongan pengen akrab dengan Allah. Orang tahu kalau yang namanya tahajud itu tinggi derajatnya. Orang tahu namanya qiyamul lail. Itu namanya hidayah dalalah. Tahu. Tapi tidak semua orang mampu untuk bangun malam. Orang tahu menuntut ilmu itu wajib adanya. Wajib. Tapi tidak semua orang dikasih dorongan untuk kakinya melangkah menuju majelis ilmu. Itu mahal. Kakinya mau duduk, mau jalan majelis ilmu, pantatnya mau duduk di majelis ilmu, mahal harganya. Mahal. 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 Karena dia paham hidayah ma'unah. Kalau hidayah dalalah, guru nggak datang, yes, dia girang. Oh libur ya, libur. Hidayah ma'unah enggak. Ya Rabbana, saya nggak dapat cahaya. Hidayah ma'unah. Begitu saudara. Dan ini mahal. Ada kalanya sering ngaji. Ada kalanya dia terjebak. Masuk mohon maaf dalam dunia dugem segala macam. Baru muncul. Bukan ini yang gua cari. Kenapa terngiang di kuping saya suara adzan? Padahal musik luar biasa dentumannya. Kok adzan? Ini nih namanya hidayah ma'unah. 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 Dan ini mahal. Hidayah itu mahal. Mahal sekali. Harganya mahal. Tidak semua orang diberikan itu. Tidak semua orang mendapatkan itu. Ini ngaji mahal. Karena langkah menuju dekat dengan Allah, dia harus diberikan wawasan tentang betapa pentingnya intim dengan Allah. Nah ini nih harganya mahal, saudara. Mahal. Orang bakal berkata, ngapain tuh duduk-duduk. Habis itu dia pergi aja. Begitu. Dia nggak tahu nikmatnya duduk di majelis ilmu. Nggak tahu. Karena nikmat ini Tuhan yang kasih. Enak ini Tuhan yang beri. Tuhan. Baca sholawat, muslim tahu. Bahwa baca sholawat itu perintah agama. Bahwa baca sholawat itu membahagiakan. Tapi belum tentu dia punya lidah mau goyang-goyang qomat kamit baca sholawat. Sebab yang dia punya hidayah dalalah. Dan ba'is qawi adalah hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah. Muslim tahu sholawat itu tinggi nilainya. Tapi tidak semuanya mampu mulutnya untuk membaca sholawat. Sebab tidak dapat hidayah ma'unah. Dan dorongan intim dengan Allah. Bila ada pada dirinya hidayah ma'unah. Bukan sekedar hidayah dalalah. Hidayah ini saudara, bila kita sudah dapetin itu, bagaimana sikap muslim kalau sudah dapetin ba'is qawi? Gejolak jiwa, dorongan ingin tampil kepada Allah, ingin selamat di akhirat, ingin selamat di kubur, ingin selamat kala menghadapi padang mahsyar. Ini nih enggak muncul sembarang orang. Sebab ini adalah nafahat rabbaniyah yahabu liman yasha. Adalah
kurnia Tuhan yang diberikan kepada siapa hambanya yang dikehendaki. Ngaji kita pagi ini materinya sikap apa, ini materi kita, yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dianugerahi ba'is qawi. Ini judul ngaji kita pagi ini. Maka ngaji ini sampai jam 12. Saya tahu Pak Ji sudah geleng-geleng. 15 menit lagi. Jangan. Sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dianugerahi ba'is qawi atau hidayah ma'unah, dorongan hati pengen dekat dengan Allah, gejolak jiwa menyadari pentingnya hidup di atas rel agama. Maka kata Imamul Haddad, wa man akramahu, ini materi kita, wa man akramahullah bihadzal ba'its syarif falya'rif qadrahul munif. Kata Imam Haddad, siapa aja orangnya dianugerahi, dimuliakan, diagungkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hatinya ada hidayah ma'unah, di hatinya ada gejolak keintiman dengan Allah, dia kudu tahu ini nilai mahalnya barang, mahal hidayah, mahal. Orang ada di Madinah enggak ngerti, ada di Mekah di sekeliling Nabi kayak Abu Jahal enggak ngerti hidayah itu. Dia tahu Muhammad itu benar, Abu Jahal juga tahu, maka dia nitip barang sama Nabi. Dia tahu Muhammad itu jujur, maka kemudian itu dia menitipkan amanat-amanatnya kepada Nabi. Maka digelarilah Nabi Al-Amin. Tahu itu, hidayah dalalah. Tapi untuk ngikut kebenaran pada Nabi, mahal. Mahal. Untuk kita rajin sholat, mahal. Mahal. Muslim tahu sholat itu wajib. Tapi tidak semuanya dianugerahi itu. Ini mahal, namanya hidayah ma'unah. Bila kita dianugerahi oleh Allah ba'is qawi, hidayah ma'unah, dorongan dan gejolak jiwa ingin intim dengan Allah, mulai dia menata dia punya hidup. Kalau bahasa kasar, perasaan gue baru hidup pas dia udah ngaji, bener-bener gue ini baru mu'alaf. Mu'alaf. Dia sadar lagi. Ini nih yang bener-bener hidup. Bener-bener. Ada tuh di hati kita. Bila ada itu, sikapnya kata Imam Haddad, satu, falya'rif qadrahul munif. Hendaklah dia mengetahui, menyadari tentang kadarnya hidayah ma'unah yang luar biasa itu. Mahal. 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 Kenapa mahal? Karena ini adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Banyak orang minta sehat. Katanya kalau sehat mau enak apa aja. Udah sehat mau nongkrong, jogging, aja main sepeda. Begitu. Enggak menyadari. Padahal bukan sehat itu.
Bahkan ada orang ketika sakit didoain sehat, marah-marah. Marah-marah. Ada orang payah di Jabal Lubnan, Libanon, tempat orang banyak berkholwat. Badannya banyak penyakit, banyak koreng. Tapi sholat enggak berhenti-berhenti. 2 rakaat salam bangun. Sampai ada orang enggak tega. Aku mohon padamu ya Allah, kasih itu orang kesehatan. Pas salam dia marah-marah. Ngomong apa sampean? Cabut omonganmu. Lah, saya minta Allah biar sehat. Ini sehat. Dulu sebelum saya korengan, punya bisul, stroke, belum mau ibadah. Ini sehat. Ini sehat. Namanya dapat hidayah maun. Begitu, duit banyak. Enggak keburu tuh masukin kotak amal. Pas udah payah, baru dia cuman 1.000. Pelung aja. Gua dulu tidur di atas duit. Kata dia, udah jangan ngomong dulu miskin. Berlapiskan keberlimpahan harta. Sekarang Anda kaya, berlapiskan kekurangan. Kaya, mengerti nikmatnya. Dulu nggak mengerti. Begitu saudara. Jadi kita jangan memandang sehat itu tergantung dari sudut pandang mana. Ada orang badannya segar bugar, enggak kuat ke majelis taklim. Pas sekarang duduk aja nggak bisa sila, belonjor lagi. Belonjor lagi, tarik belonjor lagi. Tapi kuat di majelis taklim. Namanya sehat. Jadi sehat itu adalah bagaimana kita ada kekuatan untuk dekat dengan Allah. Begitu. Biar kata kajinya belonjor, enggak apa-apa. Belonjor bagus. Daripada dulu kuat segala macam, enggak kuat ke majelis. Bener enggak? Bener enggak? Begitu udah. Jangan ditangisi, coba gua dulu. Jangan pakai coba gua ada dulu. Jangan. Jangan minta dibalikin lagi. Ke Tegal Rotan lagi. Jangan minta mundur, jangan. Justru itu dia dapat bahasa Imam Haddad ba'is qawi. Hidayah ma'una. Nikmati yang ada. Nikmati. Ini nikmat, nikmati. Jangan minta pindah, jangan. Biarkan Allah yang bakal pindahkan itu. Nikmati. Nikmati hidayah ma'una itu. Sahabat yang dapetin itu, enggak ada artinya itu harta. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Saat datang perintah hijrah. Hari itu Kamis 26 Safar. 26 Safar. Kamis. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Nabi datang pagi-pagi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar nanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, perintah hijrah sudah datang. Saya disuruh hijrah ke Madinah. Siapa yang menemanimu? Kata Abu Bakar, kata Nabi, sampean aja. Itu jingkerak-jingkerakannya, girangnya. Abu Bakar diajak untuk hijrah ke Madinah. Senangnya luar biasa. Padahal di Madinah tuh enggak ada saudara Abu Bakar. Temen kagak ada. Saudara enggak ada. Famili kagak ada. Kerjaan kagak jelas. Apa yang mau dikerjakan di Madinah? Sementara
Harta dia di Mekah banyak. Tanah ablak-ablakan. Toko di mana-mana lagi maju-majunya. Binatang ternak seabrek. Abu Bakar lagi banyak-banyaknya. Bahasa orang lagi sukses-suksesnya. Dagangan lagi bagus. Tapi ketika diajak hijrah ke Madinah, dia girang setengah mati. Girang. Kata Abu Bakar, buat apa harta banyak kalau kemudian jauh dengan Nabi Muhammad? Buat apa tinggal di Mekah sementara cahaya itu mau pergi menuju Madinah? Amat sangat rugi saya hidup dengan gelimbangan harta, tapi tidak dapat cahayanya Nabi Muhammad. Betapa itu hidayah mauna mahal. Harta yang banyak, toko yang maju, nggak ada artinya. Di mata Abu Bakar, ini dapetin namanya hidayah mauna. Hidayah mauna. Enggak kayak kita. Begitu, ada guru. Kata guru, muridku, cobalah datang ke bantuin. Aduh guru, hujan. Ada aja. Begitu. Ada aja kita. Alasannya, hujan lah. Ini kagak ada, Abu Bakar enggak ada. Siap. Atur strategi bagaimana ini untuk hijrah. Nabi Madinah jauh, 500 kilometer. Jauh. Kalau zaman dulu itu hampir 800 jalurnya. Sekarang aja udah bisa motong. Jauh. Nggak bisa jalan kaki Nabi. Saya beli unta. Untamu aja. Saya beli. Saya kasih Nabi. Jangan. Saya harus bayar. Saya nggak mau gratis. Enggak Nabi, saya hadiah. Enggak. Saya harus bayar. Saya harus bayar. Berapa kau jual? Saya beli. Lama itu kasus transaksi ini. Yang akhirnya modalnya aja Nabi. Begitu kata Abu Bakar. Begitu. Lama mengatur strategi ini. Tapi saya nggak ceritakan bagaimana hijrah itu. Tapi yang saya mau cerita, betapa hidayah mauna mahal. 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 Begitu, mahal. Kalau kata Jenderal Polisi Pak Anton Bahrul Alam, begitu. Ini saya baru jadi orang. Ketika begini, begitu. Kemarin-kemarin saya bukan orang. Itu ketika menyebutkan begitu hidayah mauna. Ketika datang dengan sekarang jenggot yang putih. Begitu. Saudara, seringkali begitu. Banyak tuh artis-artis. Hari Rusli lah macam-macam. Muncul tuh. Pengen berubah jadi ini. Itu namanya disebut ba'is qawi, atau bahasa lainnya hidayah mauna. Dulu juga tahu, bukan nggak tahu. Tapi Allah nggak kasih. Mahal hidayah. Mahal banget. Mahal. Mahal banget. Hidayah itu. Maka bila kita dianugerahi hidayah mauna oleh Allah, sikap yang harus dilakukan, pahami kadar itu hidayah mauna atau ba'us qawi. Kedua, yakini itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak terukur nilainya dan sulit untuk disyukuri dengan kata-kata. Itu nikmat besar. Ini ngaji nih, nikmat besar. Minta agar supaya sampai mati kita kuat duduk di majelis ilmu sampai mati. Nikmat, nikmat hidayah. Bila kita mendapatkan hidayah maunah, ada dalam diri kita, ada rasa mulai titik balik kehidupan, mulai mengerti hidup nikmat.
Kalau orang dapat hidayah maunah enak, diomongin orang di belakang enggak marah. Dia bilang alhamdulillah, berarti saya sudah di depan. Kan diomonginnya di belakang, berarti udah di depan. Benar nggak? Dibanding dia, benar nggak? Begitu. Kalau ada orang rendahin kita, alhamdulillah, berarti kita udah tinggi, udah tinggi. Kalau ada orang yang ngiri sama kita, alhamdulillah, berarti kita punya kelebihan dibanding dia yang dia nggak bisa mendapatkan itu. Begitu. Maka kalau ada orang ngiri, kita minimal nganan. Jangan ngiri lagi. Nganan aja. Kalau bisa lurus. Begitu. Sama orang ngiri biarin. Kalau ada orang memperbincangkan keburukan kita, alhamdulillah. Kejelekan kita aja menarik diomongin, apalagi kebagusannya. Betul nggak? Jadi nikmat aja hidup. Hidup, jangan dipuyengin. Nikmat aja, hidup. Begitu, hidup. Begitu. Begitu sampai ketika ada orang rumahnya dikasih hadiah air. Apa namanya? Oh, banjir. Emang juga rencananya pengen ngecat. Jadi bisa ganti warna cat. Jadi nikmat saja. Jadi enggak usah dipuyengin. Gimana Pak Jisur? Jadi kalaulah kita mendapatkan ba'is qawi atau hidayah ma'una, maka syukuri itu. Syukuri itu. Sebab ini nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah adalah ba'is qawi. Dikasih anak bukan nikmat terbesar. Dikasih anak. Betapa orang nangis-nangis minta anak, pada ujungnya dia stres juga karena anak. Begitu. Betapa banyak orang nangis-nangis minta jabatan, ujungnya dia masuk juga ke suka kaya. Suka apa? Oh, suka miskin. Gara-gara jabatan dia. Suka kaya, suka miskin. Oh, suka miskin. Begitu. Itu begitu, saudara. Gara-gara jabatan yang dia minta, dia juga ujungnya masuk penjara. Begitu. Artinya maka dia ketika dapat ba'is qawi, hidayah ma'unah, ini nikmat terbesar. Bukan jabatan, bukan harta, bukan anak, bukan ini, bukan. Bukan. Ketika dia dulu hidup sederhana, ya Allah, tidur di tikar doang nikmat. Masih tanah, ubin aja belum ada. Apalagi keramik, granit, marmer. Pakai tikar doang. Ngorok. Sekarang rumahnya pakai kasur, spring bed. Empuk, kagak bisa tidur. Kata dia panas, kasih AC, nggak bisa tidur juga. Karena bukan AC. Hati dia bermasalah. Meremelek. Ada kucing jatuh, maling. Begitu. Jadi, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Maka ketika muncul ba'is qawi yang membawa ketenangan dalam hidup, yang membawa ketentraman pada jiwa, kenikmatan itu hidup. Benar-benar dia merasakan hidup itu nikmat karena memang dia telah menikmati hidup, bukan sekedar hidup asal hidup. Maka bila itu yang harus muncul, bersyukurlah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Betapa dirinya dipilih oleh Allah dibanding yang lainnya. Dan ini mahal. Kayak ngaji, mahal. Nikmatnya duduk di majelis ilmu, mahal sekali. Maka kudu bersyukur.
Kenapa enggak semua orang dikasih? Makanya mohon maaf kalau mau diceritain, kalau mau minta sama Allah, jangan minta yang semua orang dikasih. Itu mau orang kafir aja duit mau dibagi sama Allah. Enggak minta tuh orang kafir, dikasih sama Allah. Nyembah Allah juga kagak. Nyembahnya patung, nyembahnya gambar, salah nyembar, pohon-pohonan, dikasih juga sama Allah. Minta mah yang orang enggak dikasih, sembarang orang, hidayah, ma'unah. Maka dididiklah kita sampai 17 kali. Ihdinas siratal. Kata Imam Haddad nih, fakam min muslimin balagha umruhu samanina sanatan wa aksar lam yajid hadzal ba'its wa lam yatrukhu yauman minad dahri. Ada loh muslim, kata Haddad, bukan sekedar ada, banyak. Umurnya udah 10 tahun, 20 tahun, 30, sampai niari 80 tahun. Tapi dia tidak punya kenikmatan, keintiman dengan Allah. Tidak ada keinginan dekat dengan Allah. Ada kayak begitu. Padahal usianya udah senja. Usianya udah lanjut. Rambut udah mengandung perak. Gigi mengandung emas. Jantungnya sudah pakai cincin. Begitu. Tulangnya sudah mengandung kapur. Begitu. Darahnya sudah mengandung gula. Jadi kaya. Tapi belum ada kesadaran pengen balik sama Allah. Ini bila ada kesadaran pengen balik sama Allah, mahal. Ini nikmat besar. Harus banyak terima kasih. Ame Allah dikasih nikmat. Kemarin saya sampai nama teman-teman di Mekah. Ente bersyukur bisa haji. Enggak semua orang bisa haji. No, duitnya banyak. Miliaran. Nyampe Jeddah doang. Nyampe Jeddah. Sampai Al-Hajju Jeddah. Haji itu wukufnya di Jeddah, Kornes, Ali Murah. Habis itu balik aja, enggak bisa wukuf di Arafah. Duit pada akhirnya enggak bisa bicara. Duitnya banyak, enggak bisa wukuf juga di Arafah. Anda pakai roda, bersyukur. Yang pakai roda-roda mau mengeluh tuh. Anda dengan begini banyak yang sehat. Dulu Anda sehat, segar bugar, enggak nyampe ke Arafah. Ente pakai roda, nyampe Arafah, nikmat dari Allah. Tadinya mau mengeluh, enggak jadi. Dia dapetin tuh, ba'is qawi. Nikmat. Banyak orang yang umurnya sudah tua, 80 tahun, tapi enggak ada kesadaran pengen deket sama Allah. Enggak ada. Enggak ada. Pengen ke masjid aja kagak ada. Untung masjidnya tinggi. Waktu itu ada banjir baru dia ke masjid. Karena masjidnya tinggi ya. Mengungsi. Itu karena terpaksa didorong air. Ntar surut mau balik lagi, kagak lagi. Begitu. Ada ba'is. Coba orang baru pengen sedekah pakaian ketika terjadi kebakaran baru sedekah. Kenapa kemarin kagak? Yang nggak terjadi kebakaran orang susah juga banyak. Apa nunggu diminta sedekahnya? Begitu. Ini ada ba'is. Bila kemudian muncul ba'is, nikmat. Sebab tidak semua orang dikasih. Ada orang umurnya 80 tahun belum dapetin itu. Nikmatnya sholat malam belum dapat. Padahal umurnya udah 70 tahun. Yang dalam istilah main bola namanya udah injury time. Dikit lagi peluit ditiup. Belum dapat nikmat bangun malam.
belum dapat nikmat baca solawat, diajak baca solawat aja, emang kagak nyuci baca solawat mulu, begitu dia kata nyuci lah, yang baca solawat ngeganggu nyuci, kagak, cuman karena nggak ada bais tuh nggak dapat nikmat itu, orang sebentar begitu, tapi karena nggak ada dapat sulit. Duit banyak ke Eropa nyampe kemana nyampe, tapi ke Rasulullah kagak nyampe. Emang sulit. Hidayah mauna. Mencari undangan Tuhan. Mencari undangan Nabi Muhammad. Untuk bisa mengunjungi Baitullah. Mahal. Karena ini hak prerogatif Allah memberikan hidayah maunah yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Maka bila kita dianugerahi ba'is qawi, maka yang harus dilakukan oleh kita banyakin bersyukur, banyakin baca lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi, ala hadhihin ni'mah. Tuhan makasih, saya kakinya dianterin jalan ke majelis taklim. Ya Rob, dari dulu tuh pengajian, cuman dari dulu nggak keburu mulu, ada aja alasannya. Makasih ya Rob, gara-gara hujan jadi saya pengen pulang buru-buru, ada pengajian saya dapat siraman, nggak sengaja begitu. Apa aja hidayah mahal harganya, disebut hidayah maunah. Ini yang paling mahal banget. Ada orang udah tua belum ketemu insaf. Begitu sementara ada anak masih muda tapi rajin tahajud, kita mah kagak. Begitu. Itu kan karena ada hidayah. Bukan nggak tahu tahajud, tahu. Bukan nggak tahu sholawat, tahu. Tapi kok nggak kuat ya? Ada apa ya? Begitu. Ini nih kalau kita dianugerahi, pegang erat-erat. Sebab tidak semua orang dianugerahi itu. Jadi singkatnya, apa yang harus dilakukan oleh muslim kalau dikasih hidayah maunah atau ba'is qawi? Bersyukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya menyambut ba'is qawi itu, cara bersyukurnya. Karena kalau kita dianugerahi ba'is qawi, kita kudu bersyukur, kudu terima kasih atas keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, atas kurnia yang dispesialkan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita maksimalkan dalam bersyukur. Terima kasihlah kepada Allah, terima kasihlah sama Allah, makin berterima kasih sama Allah. Lalu karena ini tidak semua orang dikasih, tidak semua orang diberikan. Orang sebut hidayah itu mahal banget. Sehingga bila kita dikasih itu, kita kudu bersyukur. Karena itu nikmat terbesar, karena itu kadarnya tinggi. Lalu bagaimana cara bersyukurnya? Kata kitab kita, wa alal muridi. Belum kelar bacaannya, kita baru wa kamin muslimin. Begitu. Jadi segini aja. Yang belum dibaca kan baru wa kamin muslimin ngajinya. Iya, jadi nanti pertemuan mendatang cara kita mensyukuri
ba'is qawi. Ya sabar. Sabar. Jadi ini kira-kira Jumat depan nih pengen kiamat, jangan? Oh jangan. Ya kalau jangan mudah nanti aja ngajinya. Segini aja. Begitu ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sudah siapkan baik, marhaba.